Perkenalkan, nama saya Yonas Bagus Sajatri Hartoyo dengan NIM 4212301014 dari kelas Mekatronika pagi 6A. Di sini saya akan melaksanakan praktikum desain distributed control system untuk sistem sekuensial dan interlock. Yang pertama adalah untuk proses sekuensial. Ini adalah soalnya. Di sini kita akan membuat proses sekuensial untuk kondisi valve A dan valve B berdasarkan tombol start, high switch dan low switch ya. Di sini ada untuk aturan-aturannya, untuk rules-nya. Oke. Di sini kita definisikan apa aja switch yang kita pakai. Pertama adalah start switch, high switch, low switch, valve A open dan valve B open. Kemudian di sini ada di drawing 003 ya, DR003. Di sini saya buat ST16 itu adalah sekuensial dengan nama ST01, dan ini adalah fungsi bloknya. Ini adalah aturan-aturannya. Disediakan di sini. Ketika aturan ini jalan, maka bloknya akan dijalankan ya. Yang ketika start switch Y, high switch N dan low switch N, maka valve A open akan Y atau on. Sedangkan untuk seterusnya seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke praktikumnya. Oke. Pertama di sini kita disuruh untuk membuat ini menjadi run ya. Kita bikin menjadi run. Oke. Jadi auto, ini sudah jadi auto ya. Kemudian di tes pertama kita disuruh untuk start switch on dan high switch on. Start switch on dan high switch on. Tadi adalah valve B open. Kita coba lihat ya. Sebentar. ST01 tabel ya. Kita panggil ST01 tabel. Oke. Di sini seperti yang kita lihat. Di sini yang merah itu adalah berarti blok ini dijalankan. Kita lihat tadi yang kita aktifkan adalah start switch. Pertama adalah C01 dan C02 high atau on, berarti itu YY ya. Di sini YY yang dijalankan adalah yang ini, yang aturan A2 itu ke Y. Berarti di sini yang Y di sini adalah A02 adalah valve B open. Jadi bisa di sini kita lihat kalau valve B itu jadi on. Oke. Sedangkan valve A off dikarenakan bagian ini ya. A1 Y di sini dia N ya. Yang untuk bagian A01 valve A open di sini dia N di barisan ini. Dia N, oke. Kemudian untuk yang kedua itu adalah start switch on, off, high switch off dan low switch on. Kita off kan yang high switch. Kemudian kita on kan yang low switch. Oke. Di sini seperti yang kita lihat, yang aktif adalah valve A open. Yang kedua dikarenakan di sini kita lihat aturan pertama itu kan start switch Y, high switch N dan low switch Y. Jadinya yang kita tarik garis ke bawah sini adalah yang Y adalah valve A open. Jadi di sini valve A jadi on. Sedangkan di sini aturannya aktif tuh yang ini Y, yang low switch jadi Y itu valve B opennya jadi N ya, jadi off, sehingga jadinya valve B nya off lah. Berikutlah untuk yang bagian sekuensial. Selanjutnya kita akan berpindah ke bagian yang interlock. Sebentar, kita matikan dulu. Bagian tes functionnya kita matikan. Oke.
Untuk yang soal interlock, kita pakai yang InDCS. Pertama ada switchnya, kita pakai yang di 201. Kemudian kita pakai message-nya, kita juga pakai ini. Kemudian function block-nya kita pakai yang DDR2. Oke, kemudian kita coba test function. Oke, ini adalah yang interlock. Di sini kondisinya adalah kondisi untuk terkena interlock adalah level switch 2 dari 3 level switch itu aktif antara A dan B, A dan C atau B dan C. Kemudian pump A di sini saya bikin jadi pump B ya. Pump D dalam keadaan running, control level LC dalam mode operasi auto. Oke. Kita coba di sini, kita tunggu sampai function testnya bisa berhasil. Kita tunggu. Ya, di sini saya membuatnya ada 5 switch ya, LSLA, LSLB, LSLC, reset dan pump B. Itu berada di SB 201 sampai 205. Kemudian untuk switch-nya cuma on off on. Oke. Kemudian di sini buat drawing 02 itu ada LC, ini buat pakai PID untuk tuning apa ya, SW nya nanti. Di sini ada LC apa tuh untuk IST nya. Oke, kita coba tengok di sini. Ini adalah untuk aturannya. Yang bagian atas ini adalah untuk kondisi untuk 2 dari 3 switch to on. Kita pakai sini NNN, kita kasih sini OR. Kondisi untuk mode auto dan mode pump B. Jadi ketika salah satu dari kondisi ini aktif, mode auto aktif, ada pump B aktif, maka dia akan ke set satunya adalah modenya jadi manual, dan PSW jadi 3 dan pump B jadi 0. Kemudian ketika tidak reset, maka ini mode yang ini bakal mati ya. Sini kita coba ya. Oke, kita close aja dulu ini. Ini juga kita close ya. Ini kita close juga. Kita pakai yang ini, kemudian apalagi kita perlukan ya. Kemudian kita pilih ISD. Ini sudah langsung auto ya. ISD, kemudian kita pakai LC ya. Dan LC kemudian reset ya. Ada reset. Oke. Kemudian satu lagi kita pakai yang ini. Returning, kita pakai yang blok ini. Oke, kita coba simulasikan. Oke, di sini adalah blok inputnya. Jadi blok inputnya tuh cara kerjanya ikut saya di sana. Nah, cara kerjanya ketika salah satu 2 dari 3 sensor ini aktif, yaitu bagian yang ini,
bagian ini N, dan ini OR aktif. Dan modenya di sini, mode LC ini apa? Auto, dan pump B-nya aktif. Maka dia akan set nilai untuk mematikan pump B, membuat LC menjadi manual, kemudian LC PSB jadi 3. Nah, itu untuk di setnya. Untuk resetnya kita tekan tombol resetnya untuk mematikan perintah output dari yang ini, yang bagian ini. Ya, setelah lagi kita perlu yang message-nya, yang announcer-nya. Oke. Oke, di sini ya. Ketika kita bikin LSLA aktif dan LSLB aktif, maka yang kita tengok di sini, yang blok LSLA maka aktif dan LSB akan aktif. Berarti kondisi ini sudah terpenuhi, yang ini, yang bagian ini terpenuhi, makanya dia lanjutnya ke sini. Berarti bagian yang salah 2 dari 3 sensor sudah aktif, yang bagian ini. Kita tinggal tunggu input dari yang bagian ini, mode auto jadi mode LC jadi auto dan pump B jadi on. Ketika LC jadi auto, makanya bagian LC bakal jadi merah wiringnya. Nah, bakal merah. Kemudian kita tahu satu lagi itu adalah yang pump B. Pump B kita aktifkan. Bentar ya. Pump B kita aktifkan. Oke. Kita tahu di sini ada alarmnya on, lalu mati lagi. Sedangkan pump B jadi off dan LC jadi manual ya. Kita tahu di sini. Yang merah adalah output dari ini ya. Output dari ini adalah dia membuat LC jadi manual, LC PSB jadi 3, pump B filenya jadi 0 atau off. Kemudian di sini kita juga bisa melihat pesan errornya di bagian ini. Pesan errornya adalah level tank low. Kita update ini buat menghilangkan errornya. Oke. Kemudian kita coba reset ya. Kita reset on, maka yang merah di bagian output bakal hilang. Oke. Kita coba lagi yang LSLA dan LSC on nya. Ketika LSLA on dan LSLC on, maka kondisi yang aktif adalah N yang kedua. N yang kedua kita masukkan ke N yang ini. Kemudian kita tekan LC nya jadi auto dan pump B nya jadi on. Kita lihat alarm aktif lalu mati. Kemudian di sini pump B off dan LC nya jadi manual lagi kembali ya. Oke, error yang masih sama bisa kita lihat di sini. Kemudian kita clear errornya. Oke. Sekian dari praktikum ini kita bisa lihat ya bahwa interlocknya sudah bisa berjalan dengan lancar. Jalan lancar adalah ketika errornya terpenuhi, maka outputnya maka yang blok ini akan, interlock yang ini bakal aktif ya. Oke, sekian saja praktikum pada hari ini. Terima kasih telah menonton.